semuanya, kembali lagi bersama aku Bunda Lidija. Semoga teman-teman semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini aku mau mengajak teman-teman yang suka bercocok tanam. Di sini aku mau membuat larutan ekoenzim. Jadi biasanya larutan ekoenzim ini aku gunakan untuk menyiram tanaman ataupun untuk membasmi kutu putih atau hama putih yang ada pada bunga-bunga aku ya. Jadi itu manjur sekali. Jadi larutan ekoenzim ini merupakan larutan atau cairan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran sisa bahan organik dengan gula merah dan air. Jadi bahan yang kita gunakan di sini hanya 3, yaitu bahan organik atau sisa dapur ya, sisa sampah dapur, kemudian gula merah dan juga air. Jadi larutan ekoenzim ini manfaatnya itu banyak sekali ya teman-teman. Selain untuk menyuburkan tanaman, untuk membasmi hama, pokoknya banyak sekali manfaatnya. Teman-teman bisa searching di Google apa saja manfaat dari larutan ekoenzim ini. Selain biayanya murah, proses pembuatannya juga sangat mudah sekali. Jadi aku terinspirasi dari salah satu dosen aku saat aku kuliah dulu. Nah, beliau itu rajin sekali membuat larutan ekoenzim. Jadi setelah berkonsultasi dengan beliau, akhirnya aku mencoba juga untuk membuat larutan ekoenzim. Jadi ini larutan ekoenzim yang sudah pernah aku buat tahun 2021. Itu aku membuatnya ada 2 botol ya teman-teman. Nah, kenapa warnanya berbeda? Warnanya ini berbeda tergantung dari bahan organik yang kita gunakan. Kalau yang coklat ini itu bahan organiknya full kulit pisang ya. Sedangkan kalau yang agak coklat pekat itu berbagai macam jenis kulit buah. Nah, di sini aku menggunakan bahan organiknya ada kulit bawang merah ya. Jadi kebetulan aku habis bikin bawang goreng, aku manfaatkan kulitnya. Ada kulit jeruk, ada kulit mentimun, kemudian ada juga kulit bangga. Jadi banyak sekali ya campurannya. Nah, di sini untuk masing-masing komposisinya kita menggunakan perbandingan 3:1:10. 3 untuk bahan organiknya, 1 untuk gula merahnya, dan 10 untuk airnya. Jadi di sini aku menggunakan 300 gram sampah organik, 100 gram gula merah, dan air sebanyak 1 liter. Kemudian di sini wadah yang aku gunakan adalah botol bekas minuman mineral ya. Jadi hanya ini ya teman-teman, alat dan bahan yang kita gunakan sangat sederhana sekali. Jadi sebelumnya ini aku mau melarutkan dulu gula merahnya agar gampang nanti dimasukkan ke dalam wadah. Karena di sini aku menggunakan wadahnya botol ya. Jadi sampah organiknya itu mau aku potong kecil-kecil dulu agar mudah memasukkannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan wadah yang lain ya. Kalau tidak ingin ribet, bisa menggunakan toples atau apapun itu. Yang penting wadahnya itu tertutup dengan sangat rapat. Nah, jadi di sini teman-teman, larutan ekoenzim itu yang pernah aku buat tahun 2021 itu masih ada ya sampai sekarang. Karena memang dalam penggunaannya larutan ekoenzim ini tidak boleh kita gunakan dalam keadaan yang pekat ya, karena itu dapat merusak tanaman karena larutan ekoenzim ini bersifat asam ya. Jadi cara pengaplikasiannya pada tanaman yaitu sebelum kita menggunakan ini pada tanaman, baik untuk membunuh hama ataupun menyiramkannya pada tanaman, itu kita harus larutkan dulu atau harus kita encerkan dulu dengan menggunakan air dengan perbandingan tertentu ya teman-teman. Nanti untuk perbandingannya akan aku tampilkan di akhir video. Jadi penggunaannya itu untuk menyiram ataupun untuk membunuh hama itu komposisinya berbeda ya teman-teman. Jadi larutan ekoenzim ini membutuhkan waktu 3 bulan ya teman-teman baru bisa kita manfaatkan. Nanti setelah 3 bulan baru kita bisa panen dan baru kita bisa aplikasikan pada tumbuhan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk memberikan tanggal pembuatan dan tanggal panennya di wadah larutan ekoenzimnya ya. Nah, ini semua bahan-bahannya sudah masuk ke dalam wadah, tinggal kita masukkan gula merahnya. Jadi gula merah di sini itu fungsinya sebagai sumber energi ya teman-teman.
ini gula merahnya sudah larut semua, saatnya kita masukkan ke dalam wadah tadi ya teman-teman. Ini siap kita tutup dan akan kita panen 3 bulan kemudian. Jadi selama proses fermentasi ini berlangsung, itu nanti akan dihasilkan gas ya teman-teman. Jadi gasnya itu harus kita keluarkan, karena kalau tidak kita keluarkan, ini botolnya ini bisa meledak nanti ya, karena gas yang dihasilkan itu banyak sekali, apalagi tergantung dari bahan organik yang kita gunakan. Nah, jadi ini tutupnya ini selama 7 hari pertama itu harus kita buka setiap hari. Kita buka setiap hari dan membukanya itu harus pelan-pelan ya teman-teman, karena biar gas itu keluarnya sedikit demi sedikit. Nanti kalau kita rasa gasnya itu sudah mulai berkurang, baru kita buka lebar tutupnya. Nah, kita biarkan beberapa detik, dan kalau kita rasa gasnya itu sudah nggak banyak lagi, baru wadahnya ini kita tutup kembali, dan itu kita lakukan selama 7 hari pertama. Setelah 7 hari pertama, kita biarkan wadah ini tertutup sampai nanti akhirnya kita buka pada bulan kedua. Kita buka pada bulan kedua, dan itu gas yang dihasilkan itu sudah mulai berkurang ya, sudah nggak terlalu banyak. Kemudian kita tutup lagi, dan terakhir tutupnya ini kita buka pada saat nanti kita panen, yaitu pada bulan yang ketiga. Dan untuk cara panen larutan ekoenzim ini sangat gampang sekali ya teman-teman. Kita tinggal menggunakan saringan untuk memisahkan antara larutan dan ampasnya. Dan ampasnya ini juga bisa kita gunakan sebagai pupuk. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Semoga bermanfaat. Larutan ekoenzim ini akan kita panen pada bulan Januari. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.